Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin, bapak-bapak jemaah yang kami muliakan, semoga pada saat ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta sehat dan afiat, dan semoga selalu istiqomah menjadi pribadi yang selalu takut dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, sebelum kita memulai kajian kita pada malam ini, marilah kita awali dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Kita memohon kepada Allah semoga proses mengaji kita diberikan kemudahan dan kelancaran, serta mudah memperoleh ilmu yang bermanfaat, berkah, dan menjadi wasilah buat kita semua selamat untuk dunia dan akhirat. Ala dunia wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal mudzakarata wa tadhkira wal naf'a wal intifa'a wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala khairi ibtigha'a wajhi wa maradati wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa madana bi asrari wa aada alaina min barakati fid daraini radhiyallahu ankum ila an qala aqallul gusli ta'mimu badanihi bil ma'i. Selepas kita membahas beberapa minggu yang lalu berkaitan status jenazah dalam posisi keguguran dengan berbagai macam pendapat di antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli itu menghitung orang tersebut dianggap keguguran di usia kandungan 6 bulan. Nah, itu beberapa minggu yang lalu telah saya sampaikan. Maka kali ini kita akan membahas kewajiban seorang muslim dalam hukum fardu kifayah di proses pengurusan jenazah yang 4 itu: memandikan, mengkafankan, mensolatkan, dan menguburkan. Karena ini dalam status fardu kifayah. Maka teks ini dikatakan aqallul gusli, batasan minimal memandikan jenazah itu ta'mimu badanihi bil ma'i, meratakan ke seluruh badan dengan satu siraman.
itu mandiin jenazah sah. Gitu ya Pak. Di dalam mandi, jangankan sekelas jenazah, orang yang masih hidup dalam hukum janabah atau jinabah, sekali siram dia memandikan tubuhnya dan rata ke seluruh tubuhnya, mandinya sah. Apalagi mandiin jenazah. Jadi nggak ribet Pak. Kalau dipikir-pikir, modal seember cukup. Yang penting syaratnya itu air ke badan rata semuanya. Tapi kalau mengejar kesunahan memandikan jenazah, itu minimal 3 kali basuhan yang rata. Ya, tujuannya itu jangan berlebihan dalam penggunaan air. Begitu ya Pak. Teknis pelaksanaan di dalam memandikan jenazah. Ada yang berfokus sebelum memandikan jenazah itu, dia fokus bersihin kotoran jenazah. Dan itu nggak masalah. Mandi jenazah itu kan sunnahnya dipangku, Pak. Jenazah itu zaman dulu dipangku. Jadi dia dipangku, didudukin, atau dibikinin model kayak bale-balean, yang mandiin nemenin, dipegang begini. Jadi pala jenazah di tangan, dadanya diurut sama tangan kiri yang mandi jenazah. Nah itu lebih memudahkan ngeluarin kotoran. Kalau sekarang kan rebahin baik. Direbahin kan? Diurut-urut kayak begitu. Mandiin deh tuh. Sekali basuhan wajibnya 2, 3, 5, 7, 9 itu kesunahannya. Yang penting sekiranya air cukup untuk meratakan seluruh tubuh jenazah dan dianggap sah menurut hukum agama, cukupkan mandikan jenazah. Maka di sini kata Syekh Nawawi, kalau bisa pakai air yang cenderung rada asin. Airnya air model kayak air payau kali ya. Cuman kan kalau di sini kagak ada. Nggak ada. Ilokan air kita campur garam. Dia nggak alami. Jadi air malih itu al-ma'ul malih, air yang asin atau cenderung ada asin, itu ada proses diterima di tubuh jenazah, proses rusak tubuh jenazah agak berkurang. Makanya kalau jenazah udah dimandiin, segera dikubur. Karena badannya cepat hancur. Gitu ya Pak? Bahkan saya pernah jelasin di sini, kalau jenazah nggak pengen buru-buru dikubur, karena alasan beberapa tertentu, taruh dia di atas bale-balean. Jangan taruh di bawah begini nih. Karena dia ada hawa bau tanah. Jadi lebih lembab dan lebih mudah ngerusak itu tubuh jenazah. Jadi pakein dipan. Apalagi kalau meninggalnya sore, mandinya besok. Itu kan agak ribet juga. Tapi kalau saya kasih saran, jenazah meninggal dunia, itu baiknya segera dimandikan. Kalau nungguin orang ngelayat, nggak ada udahnya. Baiknya
mandiin, udah dibungkus rapi, walaupun dimakamkannya besok. Yang penting udah dimasukin di kurung batang, keranda. Cuman kan kalau kita nggak begitu prosesnya. Ya Pak, sebab saya katakan biarkanlah jenazah itu meninggal, walaupun dalam keadaan suci, itu manusia hidup dan matinya. Dan lebih bagus lagi dia dimandikan, lebih bersih dan lebih suci. Jadi rapi tuh. Cuma di sini jarang terjadi. Sebagian daerah Kulon ada yang kayak begitu. Jadi jenazah meninggal, beberapa jam diurusin pemandiannya, selesai. Yang mau takziah silakan. Rapih dan semuanya. Kemudian siapakah orang yang mesti memandikan ini jenazah? Maka kaidah umum dibangun, kalau yang meninggal dunia adalah seorang laki-laki, maka yang memandikan laki-laki. Kalau yang meninggalnya adalah orang perempuan, maka status laki-laki nggak boleh memandikan, harus orang perempuan juga. Paham ya Pak? Maka kalau seorang suami meninggal dunia, istri udah jatuh masa iddah. Iddah itu tarabus, masa menahan dirinya seorang perempuan supaya menghindari dari nikahnya orang lain untuk ini perempuan. Dan yang kedua, memastikan kondisi perut ini perempuan ada isinya apa kagak. Kayak begitu Pak caranya. Nah maka kalau seorang suami meninggal dunia, itu perempuan masa iddahnya 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Dan dia ditambah al-iddah ma'al ihdad. Iddah masa menahan dirinya orang perempuan yang tadinya berstatus sebagai seorang istri, karena dia ditinggal meninggal oleh suami. Pertanyaannya, bolehkah dia meninggalkan itu suaminya? Ya kan? Bolehkah dia memandikan itu suaminya? Maka pendapat awal berkata, ini perempuan yang ditinggal oleh meninggal suaminya dibolehkan memandikan suaminya. Sebab kenapa? Karena masih ada di masa iddah 4 bulan 10 hari. Paham Pak? Gitu. Kan lakinya meninggal bukan kepengenan lakinya, ya kan? Karena emang batas umurnya udah ditentuin sama Allah. Tapi dalam mazhab yang lain nggak boleh, karena statusnya udah orang lain. Jadi kalau di sini mayoritas pondok cabe masih menggunakan pendapat yang pertama, di mana ada suami meninggal dunia, istri pun ikut memandikan suaminya. Paham ya Pak? Nah, jadi kalau perempuan ini suaminya meninggal, istrinya punya iddah 4 bulan 10 hari, dia nggak berhak dan haram menerima lamaran laki-laki manapun selama 4 bulan 10 hari. Yang kedua, ihdad, nggak boleh dandan, nggak boleh tabarruj.
Tabarruj itu pakaian yang dapat menarik hati laki-laki yang lain. Maka orang wadon yang meninggal suaminya, baiknya di dalam rumah dulu selama 4 bulan 10 hari. Ini kayaknya yang kayak begitu udah mulai hilang tradisi. Laki kuburan masih basah dia udah ngayam. Naudzubillah. Udah banyak tuh yang kayak begitu. Haram itu, Pak. Dosa. Gak boleh sembarangan. Dosa itu ditanggung hati atau dosa yang melanggar hukumnya? Gimana? Masa idani. Masa idani 4 bulan 2 hari. Ya. Sebelum bulan udah jalan-jalan. Ya. Itu yang dosa pemandi apa laki yang mati? Kesian amat. Dosa ini ditanggung sama ini perempuan 4 bulan 10 hari. Dia yang dosa. Suaminya itu udah gak bisa menanggung karena udah meninggal dunia. Kemudian memandikannya itu memegang suaminya atau mengguyur aja? Megang boleh. Yang batal itu kan yang hidup. Orang udah meninggal dunia, status taklifnya hilang. Taklif itu amanah dia dari Allah. Karena dia udah meninggal, taklifnya juga hilang. Maka ketika jenazah perempuan kita pegang sebagai laki-laki yang bukan mahram, kita punya wudu, kita megang itu perempuan, kita yang batal. Dan perempuannya ini kagak batal karena laisa min ahli taklif. Walaupun ada sebagian orang berkata, jangan lu sentuh, udah diwuduin itu, gitu. Iya kan? Andaikan yang berpendapat seperti itu, kenapa tak diulang lagi? Yang berpendapat. Gimana? Yang berpendapat kalau disentuh kan batal, kemudian batal nih sentuh, apa wudunya diulang? Mandinya diulang? Berarti kain kapannya buka lagi. Dasar awalnya jenazah meninggal dunia taklifnya hilang. Status taklifnya hilang. Kewajiban wudunya ada gak dia? Nggak ada. Apalagi kewajiban sholat. Kewajiban wudu aja nggak ada. Mewudukan jenazah itu dalam hukum sunnah. Ini hebatnya bab jenazah gini, Pak. Mandiin jenazah wajib apa sunnah? Mandiin jenazah wajib. Niat mandiin jenazah sunnah. Saya ulang kata-kata saya. Mandiin jenazah wajib. Niat memandikan jenazah sunnah. Mewudukan jenazah sunnah. Tapi niat wudu itu wajib. Sekarang saya nanya, itu jenazah wudu dewek apa diwuduin? Iya kan? Jenazah diwudu, mewudukan jenazah hukumnya sunnah. Tapi yang mandiin jenazah meniatkan berwudu untuk jenazah hukumnya wajib.
Fikih itu ya muyang-muyangin mah kagak sih. Tapi ada puyengnya juga. Kedengarannya doang gampang. Paham ya Pak? Nah gitu. Jadi kita kembali 4 bulan 10 hari. Ya, kalau bayi yang keguguran itu, ya, kenapa patokan fikih itu di usia 6 bulan? Satu, roh di usia 4 bulan, fisik nggak sempurna. Tapi di usia kandungan 6 bulan, roh selain ada, fisik sempurna. Maka ketika bayi dilahirkan di usia kandungan 6 bulan, emang cuman sekepelan Pak. Tapi dia proses untuk hidupnya, peluangnya ada. Ya 6 bulan. Tapi kalau di bawah 6 bulan, itu rata-rata usianya pendek. Maka ketika usia bayi kandungan 6 bulan, dia lahir, ada ciri-cirinya. Dia ada gerakan, atau dia ada nafas, atau ada dia tangis, maka status jenazahnya seperti orang dewasa. Dimandiin, dikafanin, disolatin, dan dikuburin. Tapi ketika dia lahir, tanda-tanda hidupnya nggak ada. Dia bergerak nggak ada, suara napasnya nggak ada, tangisannya kagak ada. Maka pada hari itu kewajiban yang hidup cuman mengkafani dan menguburkan. Gitu ya Pak? Gitu. Kedinginan, apalagi masang AC. Badannya udah lama di badan jadi ya gampang masuk angin. Paham Pak? Nanti begini, kalau dalam memandikan jenazah itu baiknya keluarga yang semahram sama kita. Dan kalau bisa jangan sampai ada orang lain terlibat. Paham Pak? Karena proses memandikan jenazah itu berkaitan dengan aib. Tapi kalau yang memandikan keluarga, aib itu bisa terjaga sama keluarga. Makanya kenapa setiap orang yang punya jatah mandiin jenazah yang disebut sama kita amil, amil itu wajib disumpah. Karena nggak semua amil yang bisa amanah. Dia ngadepin jenazah belum tentu enak semuanya. Ya kan? Itu penting Pak. Dia mau ngadepin jenazah bagus, mau ngadepin jenazah jelek, mulutnya wajib bisu di depan siapapun, termasuk di depan istrinya. Karena berkaitan dengan aib. Rasulullah katakan, man satara uyubal muslimin, satarallahu lahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang menutup aib kejelekan dia punya saudara, maka nanti di hari kiamat pun aib dia ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau amil lemes mah pecat. Fitnah, Pak. Fitnah. Alhamdulillah amil-amil di tempat kita nggak begitu. Amanah mereka.
Ngeri, Pak, ngeri. Dan beban amil itu sebenarnya gede. Bukan kelihatan dong nyiram-nyiram jenazah. Gitu ya, Pak. Kadang-kadang saya juga ngelihat amil hampir rata wajah-wajah amil mukanya basah. Basahnya nggak normal. Mukanya basah aja. Itu kadang-kadang nggak ngikutin kaidah. Jadi nggak normal dia punya wajah. Wajahnya basah dilihat. Bagi orang yang tukang mandiin jenazah, sebelum mandiin jenazah wudu, kelar mandiin jenazah mandinya jangan ditunda. Kelar mandiin, kelar nyolatin, kelar nguburin, pulang nggak sebentar mandi. Itu ngindarin muka yang basah. Paham ya, Pak? Oke. Terus bagaimana kalau seandainya suami yang meninggal dalam status punya istri yang ditalak satu? Talaknya talak rajai. Talak suami yang berhak kembali sama istri. Hari ini berantem, bini pulang, status talak satu, besoknya lakinya meninggal. Maka itu istri nggak punya hak memandikan itu jenazah. Karena statusnya udah tertalak. Makanya kata Imam Syafi'i di sini, ketika seorang suami meninggal dunia, istri dalam status yang sah, bukan dirajai, bukan talak bain sugro, bukan talak bain kubro, maka istri berhak memandikan suami. Karena mengikuti dasar dulu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib menghadapi istrinya yang meninggal dunia, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Ini bulan wafatnya Sayyidah Fatimah. Ini bulan wafatnya Sayyidah Fatimah. Rasulullah kan kemarin Rabiul Awal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula. Pokoknya 3 bulan setelah Nabi meninggal dunia, 6 bulan berarti. Dalam riwayat 3 bulan. Yang kuat 6 bulan. Itu Sayyidah Fatimah meninggal, sebelum meninggal berwasiat, kata beliau, nanti yang memandikan jenazahku adalah kamu wahai suamiku. Suaminya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, mereka berdua ini statusnya masih dalam posisi suami dan istri. Nah, maka ketika seorang suami mencerai istri dalam status rajai, rujuk, rajai, boleh kembali, maka ketika suami meninggal dunia, istri dalam masa iddah, maka istri nggak boleh memandikan jenazah mantan suaminya. Paham ya, Pak? Gitu. Kalau itu termasuk janji. Pak, Mas Suami dulu tadi bicaranya masalah mandi saya. Itu wasiat kan? Bicaranya. Oh, masuk kategori wasiat itu sebenarnya amanah, Ustaz. Amanah. Kalau wasiat itu kata-katanya diucapin. Saya berwasiat. Biasanya begitu. Saya wasiat, nanti kalau saya meninggal, semua anak-anak saya yang memandikan. Nggak boleh siapapun. Wasiat itu. Wasiat. Paham ya, Pak? Dan nanti kalau yang mau latihan mandi jenazah, ya dia niatnya nggak sulit-sulit amat. Niat mandiin jenazah itu
nawaitul gusla adaan an hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Sajaku niat mandi untuk jenazah ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar rapi, bersih, dan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya Pak? Paham ya? Nah, itu mah ya Pak. Kalau seandainya ternyata dia misalnya sudah dijahit tapi sudah di tetap keluar Di misalnya di badannya ya, jadi ditutup pakai kapas, ya, pakai perban supaya enggak mencederai tubuh jenazah, Pak. Jenazah itu dimandikannya pun kudu hati-hati. Jangan terlalu kencang, mentang-mentang mati. Ini mayat diunyeng-unyeng sama dia. Nggak boleh. Termasuk dari bagian organ tubuh dia, bekas operasi bocor seumpama, itu segera kita rapetin. Dirapetin. Pas dirapetin, ya bungkus segera. Kalau kita nurutin, mencetin ini perut, nggak ada udah-udahnya darah. Ya kan? Nggak ada udah-udahnya darah. Makanya kita rapetin. Beres, udah. Apapun bagiannya, lubang anus umpama, keluar darah terus, langsung dirapikan. Gitu. Yang penting target utamanya air rata ke seluruh badan. Begitu ya Pak? Ada lagi? Ya. kembali ke yang tadi, kalau orang perempuan ditinggal meninggal sama suaminya itu harus masjidah 4 bulan sekali. Dalam 4 bulan melahirkan si perempuan tidak boleh dan tidak boleh kemana-mana. Terus bagaimana kalau untuk yang orang tua istilahnya sudah tidak bernafsu dengan lawan jenis, dan juga untuk balita yang ditinggal ketika sedang tinggal, dia punya pekerjaan di luar atau di kantor mengembangkan pekerjaan, hukumnya gimana? Diterapkan hukum iddah bagi orang yang meninggal dunia itu. Kita nggak memandang itu perempuan yang ditinggal suami tua atau muda, karena mau tua maupun muda itu seorang istri, dia harus patuh 4 bulan 10 hari. Perempuan itu nggak tua nggak muda, berpotensi nikah lagi Pak. Ya kan? Berpotensi untuk menikah lagi. Ya walaupun kita ngelihat kasat mata, ya ilokan nenek-nenek mau kawin lagi, seumpama kan kayak begitu. Tapi kalau dalam fikih ngelihatnya nggak seperti itu. Zohirnya kan, ada tipe perempuan yang udah males buat berumah tangga. Tapi ada tipe perempuan beres suaminya meninggal berapa bulan, temponya dia nikah lagi. Saya tanya, Bu, udah keberapa kali nih kawin? Sekian kali saya Pak Ustadz. Lah emang apa? Saya kagak betah sendirian. Ada wadah kayak begitu tipenya. Ini kan namanya berbicara masalah kemungkinan. Nah, bagaimana kalau perempuan yang karir ditinggal meninggal oleh suami, sedangkan dia punya tugas, ya kan? Ada masa iddah 4 bulan 10 hari. Berarti dia statusnya darurat. Dengan catatan, kalau kerjaan ini dia tinggalkan menjadi sebab keluarga ekonominya berantakan, maka melaksanakan iddah tetap wajib dan dia tetap wajib untuk bekerja. Tapi hanya sekedar waktu bekerja. Kelar kerja dia wajib pulang. Itu pun gak boleh dandan, gak boleh tegur siapa sama siapapun. Kalau ngobrol seperlunya, itu untuk wujud kehati-hatian kita. Tapi ketika ini perempuan
dia punya jaminan masa depan, deposit uang miliaran, dia ninggalin kerjaan pun nggak masalah, uang dia banyak, maka dia ninggalin kerjaan wajib hukumnya untuk menerapkan hukum iddah yang 4 bulan 10 hari. Gitu ya Pak? Ya. Yang begitu kan, di rumah yang di tokat, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sedikit ya kita menerima tentang ilmu pengurusan jenazah. Karena secara teknik kita kan belum gitu ya. Nah, walaupun yang tersirat di kalau misalkan memandikan jenazah sebaiknya keluarga. Sementara di sini ada yang namanya amil. Nah, apakah apabila keluarga tersebut mampu dengan sendirian, termasuk dengan mahramnya, apakah jika amil tidak ada, apa diperbolehkan? Karena amil kan tugasnya dari mengawal dan membantu untuk memandikan jenazah. Terus yang kedua, air. Pernah mendengar memandikan jenazah itu apabila di kondisi lingkungan ya tidak ada sumur tapi ada sungai, terus mandinya di sungai. Nah itu bagaimana? Karena kan baik termasuk sekali wajib, nanti kalau 3 kali menjadi sunnah ya. Kalau di air mengalir kan berarti kan tidak ada sumur-sumuran gitu. Nah terus mengenai air, nah kan sebiasa kita juga kalau tadi merujuk bahwa air itu kan menuju kepada air yang rasanya asin gitu ya. Nah sementara kita sering melihat apakah dengan kapur barus dengan dikasih obat-obat itu apakah sudah akumulasi dari untuk menuju ke asin itu. Nah itu bagaimana? Itu aja, terima kasih. Ya, yang pertama itu perlu kita seriusi Pak, masalah memandikan jenazah. Hampir mayoritas masyarakat ketika ada jenazah mengandalkan kepada amil. Kayak kita nih mushola punya hak Pak, hak berlatih tentang pemulsaran jenazah. Nggak sulit, kita panggil amil, kita sewa tenaganya, siapa yang bersiap untuk belajar pemulsaran jenazah, beres. Biar ilmu ini kita bawa ke rumah, ya kan? Terus ada yang nanya, bagaimana kalau masyarakat udah pada jago mandi jenazah? Amil berarti pensiun dini, ya kan? Karena kita belajar terlalu mengandalkan hal-hal yang kayak begitu. Coba kalau misalkan dalam satu kampung yang meninggal ada 5 orang, amilnya 1 biji, kan 6. Ya Pak? Lah pernah kejadian itu. Pernah kejadian satu kampung meninggal 2 orang. Ditelepon amil. Di mana amil? Lagi dicerita Pak Ustaz. Amilnya lagi jalan-jalan. Ya terus yang ngandelin siapa amil? Lah itu jadi permasalahan kita. Ini PR sebenarnya loh Pak. Ini PR sebenarnya. Amil itu sebenarnya orang yang ditunjuk sama pemerintah untuk memudahkan dalam proses pengurusan jenazah. Hal-hal yang berkaitan dengan agama, amil yang menjadi wakil kayak kau apa segala. Itu penting. Nah bagaimana kalau seandainya sekeluarga nggak paham itu semua? Sederhana Pak, panggil amil yang ngajarin.
Amil nggak perlu turun tangan. Yang nyentuh badan ayah kita, yang nyentuh badan ibu kita, ya anak-anaknya aja. Tinggal nanya doang sama Amil. Mil ini apa lagi? Abu khusus beres sudah. Aman itu udah aman. Lalu bagaimana dengan air? Diganti dengan air barus, diganti dengan air kembang, itu nggak berpengaruh. Itu hanya sekedar kesunnaan di dalam proses memandikan jenazah agar badannya wangi. Gitu Pak kira-kira. Yang ketiga apa tadi ya? Hah? Ya ilokan jenazah kita bawa ke mana? Ke pinggiran kali. Air kita angkutin. Ya, jadi kalau nggak mungkin Pak. Kalau kondisi lingkungan misalkan di sini nggak ada air, masyarakat harus kita gerakan ambil itu air ya buat mandiin jenazah. Jangan karena gini, jenazah itu muslim, mau laki mau perempuan, dia hidup meninggal dunia statusnya terhormat. Statusnya terhormat. Maka ya lindungilah sebaik mungkin. Gitu. Lagi? Pada saat memandikan jenazah, ayo kita lakukan yang diiringi untuk mengiringi pemandian jenazah. Pernah ada ayat kreasi, ayat surat al-Mulk, itu surat untuk yang terkaitnya, bagusnya pada saat mengiringi jenazah untuk memandikan. Itu surat yang terkaitnya. Apa ya Pak? Surat mengiringi pemandian itu ada surat al-Mulk, surat Rahman. Jadi yang mana? Ya. Kalau Yasin itu Yasin 5 quri'alah. Surah Yasin itu multifungsi. Bagaimana niat yang membaca. Kalau yang membaca satu orang niat baca Yasin di saat mandiin jenazah, dia niatin Yasin ini sebagai itkum minan nar untuk ini jenazah, supaya bebas dari panasnya neraka, dibeli itu sama Yasin. Kalau tabarak, minta keberkahan biar jenazah di alam kubur nggak rusak badannya. Jadi masing-masing surah Al-Quran itu punya keistimewaan. Tapi yang saya sering dengar, lebih banyak baca tabarak. Lebih banyak baca tabarak. Walaupun Yasin nggak masalah. Pokoknya yang penting di saat mandi jenazah itu, jenazah wajib ditutup seluruh badannya. Jangan diablak kayak bocah bayi. Jadi tutup seablaknya, tutup serapetnya, nanti mau ngegosokin, rogoh tangan kita. Biar rapi. Dan juga sunnahnya ketutup tempatnya. Nggak boleh langsung menghadap ke arah langit. Begitu ya Pak? Nah ini sekelumit yang saya sampaikan. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan. Al-Adiniyah Al-Fatihah. Sebelum kita